tangan itu buktikan kemenangan, ya. Sama dengan sidang jemaat sudah dikasih tugas, ya. Dan ini nanti akan saya menjelaskan lebih dalam lagi dalam penjelasan mengenai komisi dan sebagainya. Bagaimana Anda menjadi jemaat, ya. Kalau sudah bisa melakukan hal-hal itu, kalau bisa duduk di sini, kalau tidak nanti susah. Seperti jemaat ini saya bayangkan, belum bawa cepat sama Tuhan, belum, saya belum lihat. Anda selamatkan orang datang dan tidak Tuhan, saya masih saya pikir kurangkah saya melayani, atau mungkin versi gereja ini masih belum mampu sampai Anda biarkan talenta yang sangat besar ini. Maka itu seringkali jangan Anda tersinggung kalau saya bilang Anda tidak bisa bicara banyak dalam gereja. Jangan Anda tersinggung, karena tugas Anda itu di dalam terima Tuhan dan Tuhan itu begitu. Jadi itu ada kriterianya. Yang cuma sekarang saya berpikir makin jemaat makin kualitas cuma sedikit, yang lainnya tidak. Bagaimana kita mau keluar lagi berperang, ya? Ini akan memalukan kalau kita tidak berkemenangan. Jadi saudara harus bisa menerima, ya. Tapi terima kasih Tuhan sudah memberikan kita berani dengan rapat kerja. Kita sudah bisa berani, dan ini di sini Tuhan ajar saya untuk maju, mendidik Anda untuk melihat posisi, ya. Karena tadi kita sendiri kita masuk di kelompok itu bagaimana kita dalam. Jadi sebenarnya kekuatan besar. Saya pakai sistem mobilisasi, memandang dan melihat seluruh diri. Kalau tidak bekerja di bukti, ya. Jadi saya lagi pikir kita bisa bersyukur bahwa dalam tahun ini setiap kali kita buat, kita begitu semangat program-program itu kita rinci baik. Tapi apakah nanti kita kompak, kesepakatan kita itu dibuktikan dari ketua, sekretaris, resikonya. Itu perlu ada penyelesaian. Jadi suka atau tidak suka, Anda harus bisa mengikuti. Kita tidak hanya bentuk lalu kemudian bisa jalan, tidak bisa. Sama dengan jemaat ini, kalau tidak mau dapat PA, Anda rugi. Mau jadi jemaat tidak akan berguna bagi gereja, karena tidak ada PA. Kita mempertahankan gereja seperti apa, doktrinnya seperti apa, kehidupan kita. Orang tanya, kamu gereja betul, selalu doktrin kamu itu apa? GBI-nya, GPD-nya, dan lain sebagainya, itu kurang relevan. Kita harus jadi Kristen rumah itu, kita harus mengerti rumah kita itu apa, aturan di dalam yang ditanamkan oleh para orang tua. Saya melihat seperti itu, ya. Sehingga Tuhan membalas dengan kita. Kalau kita cuma ikut-ikutan, ya percuma. Kalau kita jemaat Sion cuma ikut-ikutan, Anda tidak perlu masuk mendalam, ya nanti Anda jadi ikut-ikutan. Ya, tapi kalau sudah ditanamkan sesuatu ajaran dalam terang tabernakel, terang tubuh Kristus, kerajaan Allah dan terang mempelai di sana. Tetap mengurus hidup, menjaga kehidupan persebaya, dan semakin mendorong hidup kita ini menjelang kedatangan. Kita tidak goyah, kita tidak susah, karena sudah seperti itu mempersiapkan masa kesusahan, ya, untuk gereja. Sekarang gereja Betel Kota Solo katanya dipertanyakan, kalau kelaparan bikin apa? Kecuali ada Yusuf Rohani, ada pelayanan yang dihargai, dan kita merasa, oh diberi Allah bisa bersama, bisa emas.
Karena ajarannya setiap satu tidak. Kita sudah tahu. Rugi bagi mereka yang tidak mau setia melakukan kritik. Saya sudah bilang, Anda kritik ngomong sampai mana jadi ngomong sendiri. Karena pekerjaan Tuhan itu disertai dengan pengorbanan, dukungan, doa, pelaksanaan. Itu iman. Jangan ada orang kritik saya, itu untuk apa korban? Itu untuk bicara dengan kepentingan diri sendiri. Nah, belum ada apa-apa. Tapi jangan kaget kalau kita terus berbuat dan mujizat mengalir. Tuhan begitu. Jadi saya kalau ngomong seperti itu, maka selalu wajar jemaat juga hidup jangan sampai tidak percaya. Kalau disebut lakukan sudah. Jangan sampai kita tidak lakukan nanti susah. Kalau tidak bagaimana saya minta tolong. Kenapa? Sudah dibagi setiap saat bertahun-tahun memiliki kekayaan ketuaan. Kenapa? Aduh, masih susah terus. Contoh kemarin saya bilang, pergi perjalanan kakak, pergi ini, umat itu tidak perlu lagi. Mau bilang susah-susah karena Anda sudah belajar. Di sini ajaran Tuhan seperti itu. Karena memang Tuhan percaya kita pengajaran ini bukan tinggal di dalam kemaksiatan diri kita, tapi kita merasa bagaimana kita bisa bawa tolong orang lain. Tentunya kalau orang benci kita dengan pengajaran, dia kan tidak mungkin, kamu mau bikin apa? Biarkan kamu sendiri. Tapi kalau kita cinta Tuhan, itu luar biasa. Nah ini, saya ini benar-benar mengalami dari pendidikan dari para orang tua yang betul-betul memberikan contoh teladan. Kalau saya jadi orang yang cuma kuatir, dan sama dengan jemaat kuatir, saya jalan. Saya bilang lakukan ini, lakukan. Tapi jangan sampai Anda sendiri dia, lalu yang lain lakukan. Nanti kalau dia ada sendiri, pertama, ini tidak dengar-dengaran. Makanya dia alami seperti itu. Tapi ya masing-masing kuat. Kepentingan diri saya biarkan dulu. Jika Tuhan izinkan hari Minggu untuk para gembala, supaya umat makanya jelas itu. Sudah tidak tahu hari ini Isa mati itu pendetanya 1 bulan sampai 2 bulan. Cuma kerja mau persatuan, dia kumpul kita yang banyak pergi makan. Dan itu ada penambahan Tuhan. Seperti saya, ada satu pendeta yang istrinya sakit, biayanya berapa? Banyak kali kita cuma enak, ramai, tapi kita kurang melihat siapa pemimpin. Tapi itu sudah risiko jika Tuhan izinkan, sehingga mereka harus siap memberi makan, membawa orang, membangun, mempersiapkan orang dari makhluk pelayanan. Salah satu yang saya kerjakan membangun. Itu fair. Kalau itu diri saya sendiri, oke. Tapi saya pikir untuk kepentingan biar saya bisa mengakomodir saja. Ya, itu saya tidak mencari kepentingan diri saya. Yang penting supaya Anda bisa cinta Allah, Anda bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Dan kalau Anda sudah mengalami, saya percaya akan menjadi rekan kerja saya lebih semangat lagi. Gitu. Jadi pemimpin itu katakanlah sudah disediakan. Kalau kota Sorong sekarang lagi sibuk, GBGP cari kompensi baru, cari kedudukan. Saya namakan ketua pimpinan GBGP tidak terganti dan sebagainya. Mana
Pemerintah kita suruh itu kalau sampai ikut itu, saya pikir itu mungkin individu. Kalau bicara bagi negara dia tidak mungkin langsung menerima. Tapi dia punya kebaikan ketika gereja ini tidak maju. Jadi orang itu biar saja. Padahal kita yang bodoh. Setiap bumes, setiap kita tidak hadir. Saya ketemukan orang yang dipilih tidak mau korban. Bagaimana mengadili? Bagaimana? Tapi mau dipercaya. Ya. Dipikir dia sudah lalu. Punya keputusan. Saya tidak menjadi kemaksud di Islam. Untuk kepentingan saya tidak bangga. Ini sorry. Sama dengan jemaat. Kalau Anda tidak memiliki sesuatu dari Tuhan, dari ajaran, bagaimana Anda mau jadi berkat? Bisa. Tadi saya kasih contoh yang lucu. Mana berkat yang Anda bawa masuk? Contoh. Mana terima kasih kepada Tuhan? Kalau Tuhan buat saya baik, saya berkembang bahwa kita tidak minta uang. Operasi sekalipun itu memang kewajiban. Tapi apa yang saya bawa jiwa itu saya punya tujuan. Seperti Anda dimenangkan oleh Tuhan, Anda bawa orang lain ke Tuhan. Bukan kita mengeluh Tuhan tolong saya. Lama-lama saya pikir-pikir, jangan-jangan Anda tidak respon dengan baik. Atau saya mau kemana lagi? Harus mengerti bahwa berubah itu benar-benar tindakan menolong orang lain. Kalau tidak menolong, baik, kita akan kembali kepada pendapat firman Allah. Sebab saya cuma ingat kembali hari Rabu yaitu dengan kesempatan bagi iblis. Lebih bagus pilihnya. Ya, kalau Anda tidak mau lepas dari iblis sama-sama lagi. Nah, iblis itu ada di dalam. Nanti mungkin jauh ajaran itu saya, tapi karena saya iblis selalu daging itu melawan berontak sampai bikin daging itu diatur untuk kemuliaan hati, tinggi hati, tidak mau rendah hati. Oh, udah sama-sama iblis itu keluar. Saudara, jangan kita main-main, hari sudah semakin mendesak dan susah. Kalau orang dengan Tuhan pasti dipelihara, pekerjaan Tuhan juga kalau dengan Tuhan pasti jaga. Kalau tidak, pekerjaan juga hancur. Saya selalu doa itu setiap malam, saya jaga pekerjaan Tuhan, baik sekelas mereka 4. Saya selalu dalam doa hubungan itu, supaya jangan sampai bisa terkalahkan. Anda yang merasakan, pasti Anda bertanya ada Tuhan di dalam. Nah, mari kita ulangi. Saya akan menyelesaikan apa yang disampaikan minggu lalu. Saya pikir ini di dalam, karena nanti hari Jumat depan kita akan menuju kepada menghadapi cara-cara yang perlu dilenyapkan sekarang dengan segala kelicikan. Kita akan baca Markus 4 ayat 30 sampai 41 lagi peristiwa yang baru tadi Anda sudah baca. Hanya saya terus bawa dalam pengajaran supaya Anda mengerti bahwa kita itu punya pengajaran. Injil Markus pasal 4 Ya. ayat ayat 35 sampai 41 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengalami taufan yang sangat
dahsyat dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di beritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, jadi ini ceritanya adalah ujian. Inti daripada nasihat ini adalah ujian, pencobaan terhadap pemberitaan Injil. Ya, bagaimana angin ribut itu diredakan dan dikatakan itu oleh Yesus. Nah, ini sama dengan perjalanan kehidupan kita di saat ini untuk membawa berita Injil, mensuarakan kabar mempelai ke daerah-daerah yang ada di sini. Itu harus ujian itu datang, pencobaan itu datang. Di situ ditekan, jangan kita usaha dengan kekuatan kita sendiri, karena tidak bisa. Itu sia-sia. Dan saya paham ya, dan waktu itu disebut sore petang. Tuhan bilang mari kita bertolak ke seberang. Jadi petang itu bicara tentang akhir zaman. Ini kita masuk di pengajaran ya. Akhir zaman menyeberang itu satu kemajuan rohani. Tuhan mau supaya Tuhan ada dan kita praktekkan. Bagaimana kita percaya kepada pengajaran firman itu? Ya, karena cuma Yesus yang bisa menentukan angin, gelora, badai, lain-lain tidak. Saudara, firman pengajaran, ya, kita harus ingat bahwa kita sedang berada dalam kemajuan rohani. Tadi saya sudah bilang, kemajuan rohani seperti perahu yang jalan. Perahu itu gereja, umat persekutuan. Kemajuan rohani itu tiap pribadi itu harus kemajuan rohani. Kalau nggak maju rohani, ya susah. Ya. Tadi saya baru singgung dari awal-awal jadi jemaat kemajuan rohani. Kalau belum ini bagaimana mau jadi pelayan? Kalau belum ini bagaimana mau maju? Nah, tadi dikatakan dalam kitab mereka upaya sia-sia. Yang bisa tolong cuma Tuhan Yesus. Ya. Jadi sudah belajar merendahkan diri, mendengarkan firman Allah yang disampaikan, terus praktekkan apa yang diajarkan, supaya engkau hubungan dengan Tuhan dan saudara punya rohani maju. Kalau tidak, ya bisa kenyataan banyak. Dia mau dengar Bapak Gembala nasihat firman Allah, maju rohani. Rohani maju itu yang benar. Ya saya kira lakukan. Tapi saya kan tidak masuk gereja. Saya ada di rumah, itu bukan namanya rohani maju. Itu rohani tinggal tetap dalam diri. Maju itu dengar sampai saya diajarkan seperti begini. Saya maju dalam kemajuan rohani begini. Nah, ini begitu.
Maka selalu saya bilang, Anda tidak setia gereja, tidak malu-malu, dengan Anda gelandang majuan. Sedangkan yang manage kemajuan orang itu Bapak bagaimana? Target ini. Ya. Tapi ya banyak keberatan karena satu dan lain sebagainya. Saya ya semuanya pemimpin harus diam. Tadi dikatakan di situ, angin ribut itu ajaran-ajaran palsu, kelicikan manusia, roh-roh jahat. Ya, laut yang luas adalah dunia yang luas. Ya, perahu tadi bermantuan dalam rangka penegaknya kehidupan. Ya, gereja itu disediakan bermanfaat. Kalau saya harus melotot GBGP itu sudah punya doktrin yang sebenarnya yang berada semua, tapi karena tidak dilihat, disepelekan, dianggap ya bicara yang lain-lain. Padahal sudah dijelaskan, itu perahu kita, pengakuan iman kita itu, ya. Tapi mungkin disediakan bagi kita yang memiliki berkat itu untuk meningkat rohani dan harus menyeberang. Ya, menurut saya sudah jemaat yang bermasalah tidak bisa itu. Perbaiki di produk selesai. Ya, karena kita sedang menyeberang, kita menghadapi roh-roh jahat yang kembali kerja hantam kita kembali. Kita kasih jiwa rumah Tuhan, tapi tidak bisa. Daya itu begitu kanker, begitu keras, angkat. Ya, banyak kali kita dalam firman itu besar, kita gegabah tapi kita tidak mau bertobat. Kita memungkinkan kerugian. Nah ini, sudah lihat angin bekerja. Air itu bergelombang bergelora, ajaran-ajaran itu sekarang sudah mulai hebat. Dunia menjadi goncang. Ya, kemarin saya baru bilang politik perekonomian sekarang mulai jalan, politik lain-lain mulai muncul goncang. Umat Tuhan goncang, sudah jemaat goncang. Tapi kalau politiknya dapat segala dekat tsunami, dia tadi istri saya bilang ada bantuan begitu kan, saya senang bagi jemaat dapat seperti Tuhan, kan begitu. Lalu yang lain goncang, mau pergi ibadah persekutuan goncang, goncangan. Siapa yang bilang goncang? Ada Yesus, ya. Tapi itu kenyataan. Sudah kegoncangan, bertindak sendiri-sendiri, ya. Tapi tidak mau percaya, tidak mau beriman firman yang disampaikan praktek. Itu untuk Tuhan, itu untuk dilakukan, tidak mau prakteknya. Ya bagaimana? Mau menikmati, ada belanja sudah timbul baru percaya, percuma sia-sia. Iman baru mulai perbuatan. Saya pikir kita ini orang gila. Sudah tahu disampaikan jauh hari. Nanti akan ada ini, nanti akan ada ini. Sudah jauh hari simpan dan siap. Tapi kita seperti orang gila. Nanti sudah ini baru kita timbang, kita tanya dan sebagainya. Sudah terus terang dari saya, itu setiap saat kita lakukan. Berarti kita sudah punya iman percaya bagi Yesus. Sesuatu yang kita butuh akan terjadi. Ya, jadi saudara itu menjadi ajaran kita pegang. Kita bukan orang yang kemudian jadi kaget. Ya, sebab Tuhan sudah tahu. Waktu Yusuf ditempatkan, dia belajar dan segala. Waktu kelaparan yang terjadi, dia sudah keluar.
Ya, jadi kalau saya untuk Anda begitu, kalau Anda sudah belajar apa yang firman Allah tahu, percaya sama Dia, laksanakan, justru tidak tumbang angin badai, ekonomi, politik sana sini lain berubah. Kemarin kita punya satu anak dari dia sama bapak, tolong doakan saya mau proses. Kita tidak pernah pikir, tapi ingat, karena dari sini dia, saya percaya dia berterima kasih karena lewat bimbingan pelayanan Tuhan dia diangkat seorang wanita yang dia pantas menyatakan pada gereja. Cuma seringkali saya bilang, banyak kali kita sudah masuk di dusun berhasil, kita lupa. Karena dari tanpa lain, kita lupa bahwa Yesus. Kita lupa bahwa kita diajar, ditolong untuk jadi berkat. Kita jadi tentara, kita jadi pegawai, kita lupa. Seperti kita mimpi siang hari, malam itu datang. Saya seringkali berusaha dulu, kita terlalu gampang. Jadi umat menyebutkan Tuhan itu gampang, lalu gampang mana? Coba kalau Anda tidak digembalakan, Anda jalan. Supaya Anda rasa bahwa apa itu yang disebut yang gampang, yang susah. Tapi sudah digembalakan, ya, tapi rasa itu saya sendiri. Yang sakit kan Bapak Pendeta. Tujuannya Tuhan memberkati supaya Anda melihat perlanjutan perjalanan. Karena gereja kita itu tidak mesti montok di jemaat Sion Kembali. Walaupun gereja kita kecil, kita bersungguh-sungguh berdiri, selamatkan orang di sana, tantangan. Mungkin orang lainnya orang gila. Kita tidak, kita bawa Injil. Apakah Anda bisa orang tapi Anda bisa sampaikan firman? Macam kemarin ada bertanya, nanti Bapak gimana? Berarti Anda belum siap. Kalau siap itu tidak. Kami hadir di sini karena ada firman itu berani namanya. Kita memang sudah siap seperti itu. Itu tujuan, makanya selalu jangan kita urus kita sendiri. Masalahnya pernah terus repot kalau bisa tentang ini. Jangan nyanyi. Kenapa? Jangan bikin masalah, tambah-tambah. Terus terang, jangan setan pakai kamu untuk membuat masalah. Injil ini mau terstart. Orang lain mau selamat kepada Tuhan, sucikan diri. Kan itu beda. Jangan juga harapkan bahwa itu Tuhan Yesus ada jadi semuanya jadi baik. Ini iblis. Iblis itu dia nggak pusing. Biar anak pendeta lagi. Tapi kalau ada kita ini seringkali menganggap Tuhan luar biasa, tapi kita tidak pernah konsekuen. Kita tidak percaya pengajaran waktu Tuhan dalam diri. Dan itu kenapa? Selama kita ikut pengajaran firman Allah, di mana kita berjalan selalu aman, badai kota ini kita jalan, kemenangan jiwa-jiwa akan datang. Sekarang sudah bangun. Tinggal jiwanya dimasukkan saja. Pemimpin disiapkan dulu cari jiwa-jiwa. Sudah susah sekarang. Baca Al-Mat Solo sudah susah untuk mencari jiwa sama Tuhan. Sudah susah. Sudah jemaat sudah susah. Mau cari jiwa ke Tuhan. Ada yang semua datang. Cuma keenakan yang timbang jiwa. Situ nanti bagaimana ya? Ya. Karena ya memang iblis kerja begitu. Tapi kalau yang sudah percaya, saya percaya dengan kerinduan yang sama dengan saya. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Ya, suasana itu bisa berubah sebab kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi, biar modelnya model apa tapi kita lakukan kira-kira, maka itu terjadi. Kemajuan pasti terjadi karena saya sendiri maju, Anda juga maju. Pikir apa? Saya mau maju, siapa yang lagi? Maju lagi. Jadi maju lagi, tambah maju lagi. Orang bilang, orang sok
kesokongan, dimarahi batin, macam. Tapi yang banyak itu, ya, dan waktu seperti itu adalah menjadi terang. Memang pasal ini bicara jadi terang, menjadi terang dengan Injil. Ya, jadi saudara, dan karena Injil itu umat menjadi tenang. Kita masih ada sampai sekarang. Jadi kalau ujian, pencobaan itu semakin datang kepada kita, supaya kita semakin menyala, bercahaya terang luas. Kalau jemaat Sion menghadapi karena memang kota pertama terang Allah, harus bercahaya, menjadi terang, terang Injil, terang kebenaran. Nah ini, saya percaya lama-lama kita tinggal di kota ini, terang ini akan bercahaya dari Pulau, dari kehidupan kita yang akan bercahaya, sebuah sejarah yang nyata, lalu kehidupannya. Jadi terangnya itu bukan terang membawa sembari. Ya, saya seringkali yang membuat Tuhan tidak agresif, artinya begini, ambisi, seperti orang lain. Oh, saya sudah punya sesuatu. Saya orangnya sudah rasa memiliki, saya diam, menyerah Tuhan. Sampai waktu mungkin menderita setengah mati, baru orang lain datang. Bapak, kamu percaya bahwa tempat yang Bapak tinggal ini sejarah, lalu menurut ketentuan dasar Bapak orangnya. Saya harus begitu. Karena saya selalu percaya pengacara. Dia akan mengangkat dan dia menjadi terang dalam hidupku. Supaya aku diangkat itu, oh iya, daripada saya usaha. Bila saya ini melakukan segala, lalu Tuhan tidak menyertai. Itu contoh kalau tadi anak saya Bapak saksikan dia punya SK. Anak itu boleh yang lain. Ya, tidak saya bilang. Kita sebenarnya untuk punya pengajaran. Dan ini yang puji Tuhan tabiskan kita. Ya, ada sekarang pulau-pulau gereja, jadi saya dengar dari anak saya yang kurang waktu senyap. Jadi gereja itu harus bikin kegiatan. Puji Tuhan, saya pikir gereja itu berdosa daripada tidak ada reaksi. Buat reaksi, ada bikin puasa, cuci, nggak apa-apa itu menurut saya ya. Apa yang mereka paham. Kalau nanti kritik bukan tahu. Seperti malam ini kalau saya khotbah, mungkin wah, Bapak penasihat suka kritik kita. Nah, daripada senyap, tidak bikin apa-apa, supaya gereja itu ada kegiatan. Tapi kita di Sion itu kegiatan tepat, persis. Nggak dicari-cari masa senyap. Memang kegiatannya masa depan, menginjil KKR, harus bikin seminar, harus bangun bagian masyarakat. Itu roda perjalanan. Ya? Jadi Tuhan tabiskan, Tuhan jadikan kita menjadi suci, kudus, diangkat oleh Tuhan, lalu membuktikan diri bahwa kita berjuang untuk kepentingan Tuhan. Gak ada kepentingan Bapak Pendeta Maniani keluarganya sendiri, kepentingan gereja betul jemaat Sion, tapi kepentingan yang besar, mendapat satu kedudukan yang dipercaya Tuhan, yaitu untuk pelayanan tubuh Kristus. Pelayanan bagi pesta kawin anak domba, itu yang saya yakin. Maka itu saudara, yang nanti terjadi di Yerusalem Barat. Tapi kalau kita tidak ada reaksi, tidak ada kemajuan, tidak bersama Yesus, saya pikir cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan berhasil dan mereka tiba di daerah-daerah lagi. Jadi membuat nyata bahwa itu satu keberhasilan. Cuma saya mau akhiri bahwa kalau kita melayani dalam kemajuan rohani, Tuhan akan habiskan kita.
Tuhan pakai kita seperti yang Tuhan mau. Beda lagi sepi, kita tidak dibilang apa, kita buat ini sama dengan persatuan. Ada lainnya cuma persatuan karena makan minum persatuan, itu biasa persatuan. Tapi kita beda. Persatuan bukan itu. Ada pesta. Maka itu kita selalu siap diri menghadapi persatuan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang Tuhan mau buat untuk kita. Kita semakin semangat. Kita sudah berdoa, Tuhan, tolong karena kita sharing seperti Tuhan, habiskan kita untuk kepentingan sesuatu yang istimewa, bukan sekedar mencari nama. Ya, kalau tadi anak saya bilang seperti itu, saya ingat kalau besok dari pemerintah kementerian dan kota kenal, oh itu Bapak, apa yang kita lakukan? Kita sudah mesti berbuat sesuatu bagi kota Solo. Tidak semudah. Kalau jemaatnya tidak mentabiskan diri, jemaatnya cuma ikut-ikut, bikin penuh saja karena ramai. Ya. Nah, ini punya kali begitu. Kalau ada acara yang lagi suka cobaan, jauh sana. Tapi begitu sudah menjadi gerakan, dia turun dengan segalanya. Ayah saya bilang begini, terus terang ya, jemaat terkoreksi harus ingat. Umat ini seringkali mereka turun penuhi perahu. Kami setengah mati usaha pekerjaan ramai. Setelah kembali semua nol besar. Tinggalkan gereja, tinggalkan pekerjaan jadi miskin saja. Betul juga. Ada umat seperti begitu. Kalau mau disucikan, mau ke percobaan pun tak mau. Tapi nanti sesuatu yang hebat, wah. Saya lihat kakak waktu kita ke Waisai gitu. Oh, hebat. Kakek belakangan itu, ini apa ini? Yang tidak pernah kita kenal. Saya begini kalau celaka di laut ini. Saya ini kena hukuman. Pemerintah tuan paman ini mengikuti. Ya, itu aturan pemerintah. Jadi saudara, perjuangan yang saya buat bagi Anda kita maju ini bukan perjuangan rasa damai. Ada hukum, ada aturan. Orang sudah benci kita, gereja sudah salah paham. Salah kan? Maka itu Anda berterima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa Tuhan habiskan kita untuk melakukan pelayanan. Walaupun karena ada Yesus tidak perlu berkorban. Saya kemarin bilang sama istri saya, siapa yang suruh kamu sebelum kemarin? Siapa itu? Kalau tidak ada perintah dari atas itu, kalau Anda melakukan, lakukan. Sebenarnya saya tidak tahu begitu. Supaya Anda itu terlepas. Anda itu benar-benar dewasa. Ya. Bukan. Karena saya tahu kita punya perjalanan persatuan akan makin tambah. Pengorbanan, pelayan-pelayan itu memerlukan. Ya. Saya ingin supaya Anda sekali terlepas dan memahami itu benar-benar menjadi pengkokoh, penopang yang orang bilang tidak bosan, tapi benar-benar di mana ada Yesus, di situ ada murid-murid yang tangguh, mampu. Jadi saudara, ini sesuatu koreksi bagi kita yang hadir aja, nggak apa-apa. Tapi seperti itu, karena angin ribut harus diredakan, harus dipatahkan.
Bila dia sudah berkumpul, cuma karena tidak perlu kiranya Tuhan kita. Amin. Kita siapkan diri kita menghadapi Tuhan. Kita mau maju. Kita bukan bergerak dari kubur ke mati. Kalau dari mana tidak maju, tinggal melompat ke bawah, tidak. Kita maju untuk berubah. Pengembalaan, pekerjaan-pekerjaan berubah. Rumah tangga akan berubah. Tidak lagi dengan kegiatan iblis waktu sejam panjang. Dia akan kerja dengan merusak kita sampai kita lupa. Mari kita serahkan diri kepada Tuhan. Ujian